Selamat pagi sahabat petani, khususnya kaula muda. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi. Topiknya kita harus optimis dan inovatif. Di akhir tahun 2021 ini nampaknya masyarakat banyak yang belum tahu bahwa Indonesia meraih ranking 5 jumlah startup global inovatif, mengalahkan Jerman dan Prancis. Artinya anak muda Indonesia banyak yang nekat untuk menjadi pengusaha inovatif. Ini lompatan sungguh luar biasa yang patut kita syukuri, patut kita banggakan, tinggal kita tunggu realisasinya. Percepatan majunya sebuah bangsa, salah satu indikator utamanya adalah semakin banyaknya jumlah pengusaha inovatif, karena di sanalah yang akan menciptakan lapangan pekerjaan, membayar pajak jumlah besar dan rutin jangka panjang untuk APBN membangun bangsa, dan di sanalah tempat lokomotif perekonomian bangsa. Sebanyak itu tidak lepas dari karakter masyarakat Indonesia yang suka latah. Tentu idealnya harus diberdayakan latah yang baik. Juga tidak lepas dari karakter yang mudah dikompor-kompori atau dimotivasi. Untuk itu, Indonesia membutuhkan jumlah banyak motivator yang berbasiskan inovator dan empiris pribadinya. Semoga bermanfaat. Salam tetap sehat inovatif dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi sahabat petani, utamanya kaula muda, calon pebisnis inovatif. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, sudah di Sukabumi melihat kebun durian. Kembali berbagi, topiknya prinsip-prinsip mengawali bisnis. Hampir semua pelaku bisnis memiliki prinsip bisnis yang dijadikan filosofi berbisnisnya yang selalu dipegang dalam perjalanan hidup menjalani bisnisnya. Saya pun juga begitu. Prinsip bisnis saya diantaranya 1. Sadar betul saya mengawali bisnis modal dengkul karena berangkat dari keluarga pas-pasan. Sehingga saya harus membangun diri untuk percaya diri agar pihak lain percaya kepada saya. Menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Manacika, wacika, dan kayika, trikaya parisuda. Satya wacana, omongan saya sedapat mungkin bisa dipegang. Tuh. Kedua, meyakini bahwa berawal dari niat baik, nawaitu, yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang berhak mendapat hasilnya. Manjada wajada. Ketiga, urip iku urup. Sejatine urip kudune diurip-uripi ben urip padang madangi sanak kadang. Sesungguhnya hidup itu harus dihidup-hidupkan agar makin hidup terang menerangi sekitarnya. Selanjutnya, kasihi yang di bumi, niscaya yang di langit mengasihimu. Sesungguhnya hadir di dunia ini sedapat mungkin menjadi rahmat bagi segenap alam semesta ciptaan Tuhan. Semoga bermanfaat, tetap makin produktif inovatif. Dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani.
Selamat pagi sahabat petani, utamanya kaula muda calon pencetak lapangan pekerjaan karena menjadi wirausahawan inovatif. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi mengajak renungan untuk pengangguran. Tahun 2005 saya menjabat sebagai Wakil Kepala Rumah Sakit Tentara Pekanbaru Riau. Pada suatu saat saya menjadi Komandan Tim Food Security kunjungan Bapak Presiden SBY ke Pelabuhan Dumai dalam rangka menjemput 69.000 TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia. Sejujurnya saya terenyuh. Mereka begitu menderitanya karena ingin dapat sesuap nasi, ingin dapat lapangan pekerjaan. Itu terjadi akibat lapangan pekerjaan di dalam negeri kurang, akibat jumlah wirausahawan pengusaha yang mencetak lapangan pekerjaan kurang, akibat dari pola didik kita yang belum mengantar untuk menjadi manusia mandiri. Masih manusia-manusia yang mencari lapangan pekerjaan, bukan manusia-manusia yang menciptakan lapangan pekerjaannya. Tahun 2017 saya diundang menjadi dosen tamu di salah satu kampus di Malang. Waktu kuliah umum saya tanya ke para mahasiswa tentang lapangan pekerjaan. Ternyata di kampungnya, kalau pagi begini ada truk bak terbuka menjemput para tetangganya untuk bekerja di salah satu perusahaan besar. Suruhnya diantar lagi. Saya tanya lagi, ternyata pemiliknya PMA dan konglomerat. Itulah kondisi bangsa kita. Jika Anda merasa nyaman dengan situasi itu, tetaplah tidak perlu gelisah. Tetapi jika Anda punya rasa tidak nyaman, terpanggillah untuk berbuat beda, menjadi bagian yang mencetak lapangan pekerjaan dengan cara membangun diri untuk menjadi wirausahawan inovatif. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap inovatif. Dari saya Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi sahabat petani, utamanya kaula muda, calon petani sukses karena selalu inovatif dan ekspansif. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi pentingnya inovatif lalu ekspansif. Berikut ini saya kisahkan tahun 1996 saya keliling kebun sawit di tengah puluhan ribu kakak ya, yang menjadi plasmanya perusahaan besar, pemilik kebun sawit juga sebagai inti, pembina dan off-takernya. Tahun 1996 tersebut begitu bersahaja karena transmigrasi dari Jawa. Tapi saat ini ketahuilah, di sana menjadi sentra pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dahsyatnya. Makmur sejahtera nyata. Ibaratnya dulunya gelap sekarang jadi terang. Dulunya susah sekarang jadi bahagia. Indikatornya satu, hampir semua keluarga putra-putrinya pada lulusan perguruan tinggi. Kedua, seluruh 90% masyarakatnya memiliki sapi selain punya kebun sawit tersebut. Ketiga, banyak kebun sawit yang diperluas. Keempat, multi profesi tumbuh dengan baik. Misal ada klinik, punya swasta, punya mantri transmigrasi, ada juga agroindustri, ada juga sekolahan swasta, dan lain sebagainya. Semua milik orang transmigrasi. Ini sungguh luar biasa.
Sehingga pada kesempatan yang baik ini harapan saya izin ribuan hektar yang dicabut oleh Pak Jokowi bisa menjadi plasma dari inti dan untuk rakyat demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Semoga bermanfaat. Salam tetap sehat inovatif dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, mohon minta waktu saya, Wayan Supatno, Pak Tani, mau menyampaikan beberapa hal penting terkait nasib petani sawit yang terasa dianaktirikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Presiden yang begitu pedulinya kepada kami, sehingga berkenan melakukan penanaman perdana peremajaan sawit rakyat beberapa tahun silam di Sumatera Selatan. Waktu itu Bapak menargetkan peremajaan sawit rakyat seluas 500.000 hektar hingga pada akhir tahun 2022. Dan saat itu pula Bapak menyampaikan akan perhatian serius terhadap hak kepemilikan lahan untuk petani. Kedua, kita tahu luas sawit Indonesia 16,38 juta hektar. Di dalamnya ada jutaan petani memiliki 6,7 juta hektar. Ironisnya, bersengketa dengan kawasan kehutanan yang diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup seluas 2,4 juta hektar. Tentu di atasnya bukan hanya sawit saja, ada ribuan rumah penduduk, tempat ibadah, sekolah, kantor desa, dan lain sebagainya. Kita semua tahu produktivitas sawit Indonesia dianggap belum sesuai potensinya, sebab utamanya karena sawit petani yang masih belum sesuai harapan karena memakai benih non legal dari Puslit. Untuk itu, kami dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Bapak Presiden berkenan memutihkan lahan sengketa tersebut menjadi SHM. Kedua, memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Presiden berkenan membagikan benih sawit hasil Puslit PPKS Medan agar menjadi daya dongkrak produktivitas petani sawit. Semoga menjadi pertimbangan. Salam hormat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani.